teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Salah satu cara menikmati waktu liburan adalah dengan mengunjungi sebuah tempat wisata. Hal tersebut tentu saja akan sangat menyenangkan. Bagi kalian yang menyukai wisata sejarah, maka tidak ada salahnya jika kalian langsung saja membeli tiket kereta atau pesawat untuk berangkat ke Jawa Tengah dan berkunjung ke objek wisata Candi Prambanan. Ada banyak sekali hal yang bisa kalian temukan di lokasi wisata yang satu ini. Selain keindahannya, Candi Roro Jonggrang juga terkenal dengan kisahnya. Buat kalian yang kepo sama candi satu ini, ayo kita bahas pesona keindahan Candi Prambanan. Tapi seperti biasa, sebelum itu pencet dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk selonjoran, siapin tempe bacem, wedang uwu, sate kelatak, dan kita mulai. Intro. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Shiva sebagai dewa pemusnah. Nama lain kompleks candi ini adalah Siwagra yang dalam bahasa Sanskerta bermakna rumah Shiva. Dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Mahadewa Shiva setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Shiva lebih diutamakan. Kita bahas sejarahnya. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasastri Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba pelataran luar, tengahan pelataran tengah, dan jeron pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi. Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pagar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pagar batu yang saat ini juga sudah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak, makin ke dalam makin tinggi. Di teras pertama, yaitu teras yang terbawah, terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling, terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Di teras kedua terdapat 60 candi, di teras ketiga terdapat 52 candi, dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur, yang tersisa hanya reruntuhannya saja.
Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berdenah persegi 4 seluas 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan pagar batu. Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura padu raksa. Saat ini hanya gapura di sisi selatan yang masih utuh. Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil berdenah dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Di pelataran dalam terdapat dua barisan candi yang membujur arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur. Candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu, di tengah adalah Candi Shiva, dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat. Ketiga candi ini disebut Candi Wahana atau kendaraan karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu adalah Candi Garuda, yang berhadapan dengan Candi Shiva adalah Candi Nandi atau lembu, dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Dengan demikian, keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Candi Wisnu, Brahma, Angsa, Garuda, dan Nandi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berdenah dasar bujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan yang disebut Candi Apit. Terakhir kita bahas tentang kisah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat populer yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cerita ini menceritakan kisah cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Cerita ini juga menjelaskan asal mula terciptanya Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Dahulu kala di desa Prambanan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Penging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dari Prabu Baka yang cantik jelita yaitu Roro Jonggrang, timbul keinginannya untuk mempersunting Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Karena itu ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu ia mengajukan syarat dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala tentara makhluk halus untuk membantunya pada hari yang telah ditentukan. Pukul 4 pagi hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai. Mengetahui Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan 1000 candi, Roro Jonggrang pun ketakutan. Roro Jonggrang berpikir cemas membayangkan ia harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahandanya. Akhirnya ia pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor serta membakar jerami, memukulkan alu pada lesung dan menaburkan bunga-bunga yang harum, membuat suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara ayam jantan berkokok, para makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso segera meninggalkan candi. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Saat itu hanya tinggal 1 candi yang belum selesai. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi 1 buah candi yang belum selesai tersebut. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di
sekitarnya disebut dengan Candi Sewu meskipun jumlahnya belum mencapai 1000. Baiklah, itulah tadi pesona keindahan Candi Prambanan. Ada satu hal menarik jika kalian berkunjung ke Candi Prambanan. Puncak Candi Prambanan terlihat seperti bentuk mahkota. Puncak tersebut diberi nama Puncak Mastaka yang melambangkan halilintar. Selesai, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru adus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah!